apa kabar kalian hari ini? Miss Rani harap kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar di rumah ya. Oke, hari ini Miss Rani merasa senang sekali karena bisa membuat video pembelajaran untuk kalian belajar di rumah. Nah, hari ini kita belajar tematik di tema yang pertama, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dan di subtema yang pertama ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu apa ya, Miss? Nah, simak penjelasan Miss Rani ya. Anak-anak, makhluk hidup merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekali lagi, makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu dapat bernapas, dapat berkembang biak, dapat bergerak, bertumbuh, dapat makan, dan peka terhadap rangsangan. Nah, itu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, untuk penjelasan lebih lanjut tentang ciri-ciri makhluk hidup, mari anak-anak simak gambar berikut ini. Nah, dari gambar di sini terlihat ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, ada juga benda-benda di sekitarnya. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada benda hidup, ada juga benda tak hidup atau yang disebut dengan benda mati. Manusia, tumbuhan, dan hewan adalah contoh benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Sedangkan benda-benda yang ada di sekitar gambar, ada meja, ada palu, ada kursi. Nah, benda-benda tersebut disebut benda tak hidup atau benda mati. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh benda. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan, sedangkan benda tak hidup atau disebut benda mati tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Nah, ciri-ciri kehidupan adalah dapat bernapas, membutuhkan makanan, dapat bergerak, dapat tumbuh dari kecil menjadi besar, dan dapat berkembang biak. Nah, hewan apakah ini? Ya, betul sekali, cicak. Nah, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Nah, untuk mengetahui cicak sebagai makhluk hidup, anak-anak masih ingat lagu Cicak-Cicak di Dinding? Ya, kalau begitu, mari kita nyanyikan sama-sama lagu Cicak-Cicak di Dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap, hebat. Nah, anak-anak, saat kita menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding, terdapat pola irama. Nah, pola irama adalah panjang pendek suatu nada. Nah, anak-anak perhatikan di sini, pada lirik yang diberi tanda persegi dinyanyikan dengan nada pendek, sedangkan pada lirik yang diberi tanda persegi panjang dinyanyikan dengan nada panjang. Nah, sekarang anak-anak, mari perhatikan penjelasan Miss Rani tentang ciri-ciri makhluk hidup. Hewan apakah ini? Ya, betul, sapi. Sapi dapat bergerak untuk mencari makan. Makhluk hidup bergerak untuk melakukan aktivitas atau untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, mencari makan dan menghindari serangan musuh. Makhluk hidup bergerak menggunakan alat gerak yang dimilikinya. Manusia bergerak dengan kaki, burung bergerak dengan kaki dan sayap. Nah, sedangkan sapi bergerak dengan kakinya. Nah, sekarang anak-anak kita lihat gambar tumbuhan. Nah, tumbuhan juga bergerak tetapi tidak dapat berpindah tempat karena
Tumbuhan bergerak dengan cara bertumbuh dari yang kecil sampai besar. Nah, gerakan tumbuhan biasanya terjadi sangat lambat. Oleh karena itu, gerakannya sulit diamati jika dilihat tanpa menggunakan alat khusus. Nah, gerakan pada tumbuhan dapat diamati dari arah pertumbuhan batang tumbuhan. Batang tumbuhan bergerak ke arah cahaya matahari. Yang kedua, makhluk hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Semua makhluk hidup berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar di sini. Di sini ada ayah, ibu, dan anak-anak. Anak-anak juga bisa memperhatikan keluarga masing-masing ya. Nah, sebelum kamu lahir, ada ayah dan ibu. Setelah kamu lahir, anggota keluargamu bertambah 1 orang lagi. Apalagi jika ada kakak dan adikmu, anggota keluargamu pasti akan lebih banyak. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperoleh keturunan. Perkembangbiakan makhluk hidup terjadi untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah dari bumi. Manusia mempunyai anak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan cara melahirkan dan ada pula yang bertelur. Contoh hewan yang melahirkan anaknya adalah sapi, kucing, dan beruang. Contoh hewan yang bertelur adalah burung, penyu, bebek, dan ikan. Nah, seperti halnya hewan dan manusia, tumbuhan juga berkembang biak. Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara, yaitu dengan biji, tunas, atau akar. Nah, anak-anak, sekarang Miss Rani mau tanya, apakah kalian sering menemukan hewan semut di sekitar rumah kalian? Ya, pasti kalian sering menemukan semut di sekitar rumah kalian. Nah, semut adalah hewan yang jumlahnya sangat banyak. Jumlah semut bisa ratusan, bahkan ribuan. Sangat banyak, bukan? Nah, sekarang Miss Rani mau tanya, lambang bilangan ratusan terdapat berapa angka ya? Ya, betul sekali. Bilangan ratusan terdapat 3 angka. Sedangkan bilangan ribuan terdapat 4 angka. Sekali lagi, bilangan ribuan terdapat 4 angka. Sekarang anak-anak perhatikan lambang bilangan berikut. Nah, ada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4. Sekali lagi, ada berapa angka? Ya, ada 4 angka. Nah, angka 1 dia menempati nilai ribuan. Sedangkan angka 2 menempati nilai ratusan. Angka 3 menempati nilai puluhan dan angka 4 menempati nilai satuan. Jadi anak-anak, bilangan ini dibaca 1234. Sekali lagi, bilangan ini dibaca 1234. Nah, sekarang Miss Rani kasih contoh. Nah, angka berikut. Kira-kira di sini ada angka 2, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang kira-kira angka 2 menempati nilai berapa ya? Ya, betul sekali, angka 2 menempati nilai ribuan. Hebat. Nah, oke anak-anak, demikian materi kita hari ini. Miss ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan kebersihan di rumah. Tetap semangat belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.